teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang public speaking nih. Bagaimana caranya agar kamu bisa percaya diri tanpa grogi berbicara di depan umum. Kamu pengen tahu bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Hai, jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali konten segarin sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore. Dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So jangan lupa subscribe ya. Teman-teman, sebelum kita masuk pada tahap-tahap bagaimana cara berlatihnya, aku mau bercerita terlebih dahulu kepada teman-teman bagaimana dahulu aku melatih public speakingku hingga saat ini menjadi percaya diri dan bisa melakukan public speaking bahkan tanpa persiapan sama sekali. Jadi teman-teman, dulu ketika aku masih SMP atau masih awal-awal SMA, aku mungkin juga sama seperti teman-teman pada saat ini. Aku gugup, grogi, dan gemeteran ketika disuruh presentasi di depan kelas. Tapi pada saat itu aku mencoba memberanikan diri melawan rasa takut dan nekat untuk berani maju di depan kelas berpresentasi dengan sebelumnya belajar terlebih dahulu materinya. Ketika aku 1 kali, 2 kali, 3 kali melawan rasa takut itu, lama-lama di depan kelas tuh udah biasa teman-teman ya. Kuncinya teman-teman lawan dulu rasa takut yang awal-awal itu. Lama-lama mencoba kedua, ketiga, keempat semakin terbiasa. Kemudian aku diminta kepala sekolah untuk berpresentasi di depan warga sekolah. Itu semakin gemeteran lagi. Waktu itu di kelas aku sudah tidak gemeteran, tapi ketika diminta untuk berpresentasi di depan warga sekolah, rasa gemetar itu terjadi lagi. Aku mulai grogi lagi, tapi aku kemudian melawan rasa takutku lagi. Aku berpresentasi di depan warga sekolah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terbiasa lagi. Sudah tidak grogi lagi di depan warga sekolah. Akhirnya aku merasa, oh, aku harus melawan rasa takutku untuk naik kelas. Kemudian suatu hari aku lomba di tingkat kabupaten, di tingkat kota ya. Pertama juga grogi pastinya ya, tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali di kota sudah tidak grogi lagi. Apalagi di tingkat sekolahan, apalagi di kelas sudah biasa lagi. Kemudian aku naik di tingkat provinsi, ya pertama-pertama grogi lagi, tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali terbiasa lagi. Jadi semakin kita melawan rasa takut kita, melawan grogi kita, keluar dari zona nyaman kita justru semakin berkembang teman-teman. Ya nggak? Keren nggak? Tapi kebanyakan dari kita justru malah menghindar dari perkembangan kita. Kita disuruh presentasi, pergi. Kita disuruh lomba tingkat provinsi, nggak mau, ya kan? Kita harusnya itu berkembang. Semakin kita melawan rasa takut kita semakin berkembang. Hingga akhirnya aku di tingkat nasional, ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, semakin lama semakin terbiasa. Hingga saat ini, aku sudah terbiasa public speaking bahkan di tingkat nasional sekalipun. Jadi, itulah motivasi yang aku mau sharing kepada teman-teman untuk berani belajar dengan melawan rasa takut. Karena teknik dasar public speaking adalah melatih kepercayaan diri. Dan melatih kepercayaan diri itu adalah dengan cara melawan rasa takut atau rasa grogi yang ada pada teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap pertama, bagaimana cara melatih public speaking kita biar bisa lancar. Pertama ya teman-teman ya, aku mau kasih tahu dulu ada 3 teknik dasar yang perlu teman-teman ketahui dalam public speaking. Pertama adalah kepercayaan diri ya. Tekniknya adalah pertama melatih kepercayaan diri dengan cara bagaimana? Melawan rasa takut, berani mencoba, berani berlatih ya kan, itu melatih kepercayaan diri. Yang kedua yang harus dilatih apa lagi? Teknik dasar ini. Teknik dasar yang perlu dilatih adalah bahasa atau sastranya ya teman-teman ya. Tidak mungkin kan kita melatih kepercayaan diri tapi kita tidak belajar bahasa Indonesia atau sastra. Yang ada kita pidatonya begini teman-teman. Ya, rencana ini dilakukan agar supaya kita bisa dapat, nah tidak efektif kalimatnya ya. Agar supaya, karena, akan ya. Itu tidak efektif. Jadi kita harus belajar sastra atau bahasanya juga. Yang ketiga yang perlu dilatih apa? Selain kepercayaan diri, bahasa, juga vokal, intonasi, artikulasi, volume, dan speed. Itu harus dilatih betul-betul. Jadi ada 3 hal yang perlu dilatih ini, yang perlu ditekankan ya. Untuk artikulasi kita nggak mungkin kan ngomong, ya untuk kita harus melakukan suatu hal yang terobosan. Itu tidak worth it banget sebagai seorang yang harus bisa public speaking. Kita harus melatih artikulasi A, I, U, E, O-nya dengan betul. Jangan sampai meleset-meleset. Dan itu juga perlu dilatih. Oke? Intonasi. Tidak mungkin kan kita berpidato dengan saat ini kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Itu tidak ada semangatnya sama sekali. Kita intonasinya lempeng-lempeng aja pasti membuat bosan. Jadi intonasi itu perlu ditekan naik, perlu diturunkan tergantung dengan kalimat kata-kata yang dipilih. Nah untuk speednya
Speednya ini kalau aku sebagai seorang public speaker, aku melatih speed ini tergantung pada audiensnya. Kalau audiensnya mungkin orang dewasa, orang tua, aku lebih pelan kan, ya, lebih potongan-potongannya lebih pelan, kecepatannya aku turunkan. Tapi kalau anak muda pengennya yang bergairah, aku runtutkan dengan kecepatan tinggi. Biasanya seperti itu. Atau tergantung materinya. Kalau materi yang dibawakan itu berat, aku akan mengatakannya dengan pelan-pelan. Aku akan menjelaskannya dengan kecepatan yang pelan, agar satu kalimat itu masuk terlebih dahulu, satu kalimat ke depan nanti juga masuk. Jadi ditunggu dulu biar audiensnya paham. Jadi kecepatan itu diatur bisa dari siapa audiensnya dan apa materinya. Kalau berat seperti itu, kalau materinya ringan ya ngobrol seperti biasa juga nggak masalah, ya kan? Nah Kak Kum, bagaimana nih cara kita bisa berlatih itu? Berlatihnya seperti apa? Apakah di depan cermin, di kamar mandi, atau di kamar? Ya itu bisa dilakukan. Tapi aku sarankan kepada teman-teman, bagi pelajar atau mahasiswa yang mau pinter public speaking, ikutlah ekstrakurikuler yang menekankan kepada latihan public speaking, seperti ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja mungkin, atau jurnalistik, atau bahasa dan sastra. Jadi banyak ekstrakurikuler yang melatih kemampuan public speakingnya. Kamu bisa pilih dan paksakan dirimu untuk mengikuti hal itu. Jadi kalau kita motivasinya tidak besar untuk belajar public speaking, ya kita nggak mungkin bisa. Ada sebuah motivasi juga dari pepatah Jawa ya, kalau orang yang pintar berbicara itu tidak akan kekurangan makan. Ya ini sebuah pepatah aja sih, artinya seseorang yang pintar berbicara itu langka teman-teman. Banyak orang yang tidak pintar ngomong di depan umum. Jadi kalau teman-teman bisa pintar public speaking, itu salah satu di 1 banding 100, artinya teman-teman itu istimewa. Ya, jadi kalau teman-teman semakin pintar public speaking, semakin digunakan oleh masyarakat. Jadi teman-teman ini bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk belajar public speaking, ya. Di mana lagi selain ekstrakurikuler Kak Kum, ya? Selain ekstrakurikuler, teman-teman jangan pernah menghindari presentasi. Kalau di depan kelas, teman-teman harus maju yang paling depan. Kalau bisa, yang inti materinya teman-teman yang menjelaskan. Tentunya, ketika presentasi di depan kelas, kita harus memahami materi yang akan dijelaskan. Nah, kalau kamu nggak paham materinya, kamu mau sepinter public speaking apapun, kalau nggak paham materi yang harus dipresentasikan, juga pasti kamu nggak bisa public speaking. Sama seperti aku saat ini, posisi seperti ini, aku emang pinter public speaking, tapi kalau disuruh menjelaskan materi yang aku tidak paham, ya tentu tidak akan bisa public speakingnya. Harus materinya dipahami terlebih dahulu, baru kepercayaan diri itu akan muncul. Ya, jangan menghindar presentasi di depan kelas. Yang mungkin yang terakhir ya, setiap ada kesempatan untuk kamu berbicara di depan umum, do it. Lakukan aja. Kalau kamu punya unek-unek, kamu punya pemahaman, kamu punya suatu aspirasi yang disampaikan, kemudian di sebuah podium atau di sebuah perkumpulan kamu diberikan kesempatan, ayo siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya, do it, lakukan, keluarkan apa yang ada pada kepalamu. Kalau kamu merasa itu benar dan itu bermanfaat untuk banyak orang, jangan takut, jangan grogi. Kalau salah itu menjadi pelajaran, tapi itu bisa meningkatkan kepercayaan dirimu atau skillmu ke depan teman-teman, ya. Jadi apa yang aku sharing ini adalah pengalamanku pribadi dan mungkin apa yang telah aku analisis selama aku belajar public speaking. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman ya, ingat tadi pepatah Jawa, orang yang pintar berbicara tidak mudah kekurangan makan, karena dia semakin sering digunakan oleh masyarakat. Artinya value-mu lebih tinggi daripada anak-anak lainnya. Ya teman-teman, public speaking ini bakal digunain kamu di masa depan nanti, di apapun bidang bisnis apapun, kerjaan apapun. Pokoknya ini public speaking ini dasar banget yang harus kamu kuasai. Kalau kamu nggak pinter public speaking, siap-siap kerja cuma di gudang, ya, di belakang. Nggak mungkin ada di depan. Pasti anak-anak yang nggak pinter public speaking kerjanya di belakang. Jadi teman-teman harus pinter public speaking biar bisa kerja di depan, atau menjadi atasan, atau menjadi orang yang terpandang, ya teman-teman ya. Public speaking adalah senjata paling penting untuk kamu bisa meraih kesuksesan di masa depan. Jadi apapun bidangmu yang akan kamu kerjakan, latihan public speaking itu perlu sekali. Gue Mas Nagi Setiari, bye-bye.